lompat ke atasnya, diayun oleh si primbek itu sampai tertidur. Satu kali ayun tertidur, bayangkan lamanya mengayun. Bukan main, pokoknya fasilitas full lengkap lah semuanya. Itu belum apa-apa. Begitu Rasulullah SAW, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu canggih, kendaraannya canggih, fasilitas canggih. Jadi kalau Rasulullah dibawa menengok neraka, pas Isra dan Mi'raj, beliau dibawa menengok neraka. Ini tamsil umatmu, ini tamsil, banyak tamsil di situ. Pak Ustaz sebutkan aja satu tamsil. Ada seorang berenang, dia berenang di air yang penuh darah dan nanah. Pas sampai di tepi, disuapin batu, tenggelam. Kemudian dia muncul lagi, berenang lagi, disuapin batu, muncul lagi, berenang lagi, itu aja terus. Hasilnya apa wahai Jibril? Ini adalah umatmu yang suka makan riba. Itu tamsilnya nanti. Cuma satu itu aja Pak Ustaz sebut tamsilnya. Kalau banyak nanti ibu-ibu lari semua. Tambah lagi tamsilnya boleh Pak Ustaz? Boleh. Kita tambah lagi tamsilnya sedikit. Berapa lagi waktunya Pak Iwan? Muaran. Tambah tamsilnya lagi ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, terdengarlah oleh Rasulullah bunyian yang sangat dahsyat, Lalu bertanya Rasulullah, wahai Jibril, apakah bunyian yang sangat dahsyat tersebut? Itu adalah batu yang dijatuhkan 75 tahun yang lewat. 75 tahun itu hitungannya hitungan akhirat. 75 tahun yang lewat baru sampai hari ini ke dasar neraka Sakhor. Satu hari kita hidup di akhirat, baru satu hari kita hidup di akhirat, 1000 tahun hidup di dunia. 500 tahun kita hidup di dunia, baru setengah hari hidupnya di akhirat. Bayangkan lamanya. Lalu ada 3 pengisi neraka Sakhor. Neraka Sakhor yang sangat dalam tadi, ada 3 golongan pengisi neraka Sakhor. Golongan yang pertama ditanya oleh Rasulullah, wahai golongan pertama, kenapakah engkau sampai masuk ke dalam neraka Sakhor ini yang sangat dalam ini? Dia menjawab, karena kami ini orang yang melalaikan sholat malaikat. Kami ini berat untuk sholat malaikat. Kenapa engkau lalai dengan sholatmu? Kenapa engkau malas dengan sholatmu? Ya kami ini orang kaya malaikat. Kami orang sibuk wahai malaikat. Tidak sempat kami untuk sholat. Perusahaan kami banyak malaikat. Kami sibuk di PT. Kami kepala jabatan. Apa kata malaikat? Tiada yang kaya melebihi kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam itu istananya saja itu dari emas. Seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan kemewahan hotel mewah yang ada di Paris. Tidak bisa dibandingkan. Tapi dengan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau tetap bersujud kepada Allah. Lalu pergi lagi malaikat kepada golongan yang kedua. Wahai golongan kedua, kenapa sampai engkau masuk ke dalam neraka Sakhor ini? Dia menjawab, kami ini tak sempat sholat malaikat. Kami ini malas sholat malaikat. Kenapa engkau malas sholat? Ya kami ini orang miskin malaikat. Kami sibuk memikirkan kehidupan kami sehingga kami tidak sempat untuk sholat. Apa kata malaikat? Tiada miskin melebihi miskinnya Nabi Isa alaihi salam. Tetapi karena kemiskinannya, Nabi Isa alaihi salam tetap sujud tepat waktu. Lalu pergi lagi malaikat kepada golongan yang ketiga. Wahai golongan ketiga, kenapa sampai engkau masuk ke dalam neraka Sakhor ini yang bahkan bahan bakarnya dari golongan manusia? Dia menjawab, kami ini orang yang susah untuk sholat malaikat. Kami berat untuk sholat malaikat. Kenapa engkau susah untuk sholat? Kami ini penyakitan malaikat. Sakit kepala kami, semua badan kami sakit. Dan kami malas untuk sholat.
Apa kata malaikat? Tiada yang sakit parahnya sesakit Nabi Ayub alaihi salam. Itu Nabi Ayub saja diuji oleh Allah dengan penyakit, seluruh badan beliau dihinggapi ulat dan belatung, kecuali hati dan lisan Nabi Ayub tidak dihinggapi ulat. Sampai ketika Nabi Ayub sholat, sujud, jatuh ulat itu ke tempat sujud. Selesai sholat diambil oleh Nabi Ayub kembali, ditaruh kembali ke dekat daging-dagingnya. Kira-kira ada nggak yang separah sakit Nabi Ayub? Nggak ada kan? Dah, jadi nanti sampai kita di rumah, bapak sampai di rumah, ibu juga sampai di rumah, tolong sholat ini. Yang banyak melalaikan anak kita tentang sholat adalah gadget. Betul tak? Betul. Gara-gara gadget ini bu ya, anak sekarang udah lalai. Banyak orang yang bingung, Bu Ustazah, anak saya kecanduan gadget Bu Ustazah. Satu saja pertanyaan saja. Siapa yang belikan gadget? Dia, saya Bu Ustazah. Makanya peraturan main gadget ini, jangan engkau berikan HP gadget kepada anakmu sebelum dia berusia 15 tahun. Tak boleh. Sekarang ini kan enggak, baru terlahir anak di dunia langsung dikasih gadget. Video call sama nenek. Dia udah tahu dengan gadget. Jadi hari ini jangan kita yang patuh kepada gadget, tapi kita yang bisa menempati pelajaran-pelajaran kepada HP Android tersebut. Jadi itulah pelajaran untuk kita semua. Kita kasih kuis ya Pak ya. Nah, jadi Pak Ustadz yang ngasih kuis dulu, baru Ibu Ustazah. Sebelum Pak Ustadz kasih kuis, berapa pertanyaan nih kalau Pak Ustadz? Untuk berapa pertanyaan ini Ketua? Terserah. Nah, ini Pak Ustadz satu, Mama satu. Pokoknya perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dikasih oleh-oleh yang sangat berharga untuk umat beliau, itu sholat yang 5 waktu. Itu apa itu? Ada bacaan sholat kita kan at-tahiyatus segala macam itu adalah dialog langsung Rasulullah dengan Allah. Jadi pas Rasulullah bertemu dengan Allah, tidak bisa berkata apa-apa. Nah, bayangkan, tidak bisa. Nah, kecuali beliau menyebutkan at-tahiyatul itu dan seterusnya. Jadi ucapan beliau pas bertemu dengan Allah itu. Jadi sholat ini di situasi dan kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, tidak boleh, tidak ada alasan. Pokoknya yang boleh tidak sholat itu nggak salah Pak Ustadz 4 aja. Yang boleh tidak sholat. Ya, ini oke. Yang pertama yang boleh nggak sholat ini Ibu saja sebentar. Yang boleh nggak sholat itu yang pertama wanita datang bulan, anak-anak yang belum balik, orang gila, orang lupa. Kalau lupa ingat, kalau gila udah waras sholat. Gitu. Jadi 4 itu aja yang boleh nggak sholat. Pertanyaan yang pertama. Amnesia itulah. Enggak 5 dong. Bahasa Arab dokter. Oh iya, berarti beragama Islam. Yang tupa boleh sholat ya. Tupa enggak? Tupa ya. Pertanyaan dari Pak Ustadz, siap-siap yang papi. Ya. Enggak rebutan gitu atau khusus yang nunjuk duluan aja gitu. Baik yang anak solehah maupun yang soleh, siap-siap kalau bisa menjawab nunjuk aja langsung ya. Aku orang enggak integritas. Tausiah Ibu Ustazah sama Pak Ustadz tentang Isra dan Mi'raj itu dalilnya surat apa, bisa nggak dibacakan walaupun separuh? Tujuh tangan. Dalil Isra surat apa ya? Yang apa? Dalil Isra Mi'raj ya Pak Ustaz. Iya. Siapakah yang dapat dalil Isra Mi'raj yang Al-Quran dibacakan oleh Sari Tilawah tadi? Tunjuk tangan. Ya, silakan adik depan. Itulah kita nih Bu. Kalau orang ke depan anak siatu, yang bangga maknya, paknya biasa aja. Siapa namanya nak? Nurul. Nurul anak siapa? Yang berbi itu.
Yang berbi. Ya, tolong Nurul bacakan surat Isra. Surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dapat cari menantu kayak gini, Bu. Apa ayat itu dia maju, walaupun dapat ujungnya tidak apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan memberikan hadiah kepada anak Ibu Lina Berbi gitu. Kita nggak boleh bilang orang gemuk, berdosa kita. Dan suaminya pun nggak boleh bilang inyopua. Nabi Muhammad memberikan pelajaran, panggillah istrimu ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Jadi kalau istri kita gemuk, bilang nanti sampai di rumah Berbi. Nah, senang dia gitu. Ya Pak Ustadz, kasih Pak Ustadz. Ya semoga anak Lina jadi anak soleha, Nurul. Ya Allah, jadikan Nurul anak yang soleha. Bisa dia untuk menghafal Al-Quran. Amin. Betul-betul dia patuh kepada orang tuanya. Amin. Dan disenangi oleh kawan-kawannya semuanya. Amin. Sulaplah berat mamanya menjadi 50. Amin. Pertanyaan yang kedua, senang hatinya. Pertanyaan yang kedua, Nabi Muhammad kan berangkat dengan buruk kan? Tuh buruk-buruk itu kan bersaing semuanya, saya akan dipilih. Dan buruk manakah yang dipilih oleh Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah memilih buruk itu? Silakan tunjuk tangan, laki-laki lagi. Yang baju kuning di kau, ganteng banget. Sini. Senang hati Bu Lina, Masya Allah. Sebulan lagi menurun tuh berat badan. Siapa namanya nak? Anak siapa nak? Anak Elvi ada di sini? Tidak ada. Gemuk atau kurus? Kurus. Mudah-mudahan agak gemuk sedikit. Silakan. Kenapa Rasulullah memilih buruk yang gimana dipilih Rasulullah? Yang lusuh. Yang lusuh. Kenapa itu mencerminkan sifat Nabi Muhammad yang gimana itu? Karena Nabi Muhammad SAW tidak memandang sesuatu dari luarnya saja. Masya Allah, tepuk tangan nak. Nah, ini nyimak dari tadi, Masya Allah. Kasihkan Pak Ustaz. Fernanda. Ya Allah, jadikan Fernanda anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, disenangi oleh kawan-kawannya, dan tercapai cita-citanya dunia akhirat. Amin. Rabbi habli minas solihin. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustaz. Siapa yang bisa menyebutkan siapa nama ibu Rasulullah, kemudian istri Rasulullah, anak Rasulullah, cucu Rasulullah? Ini satu pertanyaan. Jangan banyak-banyak Pak Ustaz, nggak boleh banyak-banyak. Oh, pokoknya salah satunya aja. Salah satunya aja. Oh, kalau istrinya istri dapat apa? Oh gitu. Iya. Apa semuanya bagus, salah satunya boleh. Ustaz kan menyampaikan siapa yang tahu nama ibu Rasulullah, istri Rasulullah, anak Rasulullah, cucu Rasulullah. Pokoknya ada yang di 4 poin itu udah oke lah. Masih yang paling belakang tuh. Yang di belakang, yang perempuan lagi. Alhamdulillah. Itu maknya pasti secantik dia. Nggak gemuk-gemuk banget. Masya Allah. Siapa namanya nak? Zahwa. Siapa nama Mama Zahwa? Itu kan siapa namanya nak? Maesa. Mudah-mudahan kurus lagi. Siapa? Tanyalah Pak Ustaz.
Mungkin gitu kon. Coba jawab pertanyaan Ustaz tadi. Siapa nama ibu Rasulullah? Aminah. Nama istri Rasulullah? Istri yang mana nih? Bilang istri yang mana nih? Banyak 13 nih. Khadijah. Kalau nama anak beliau tahu? Pokoknya salah satu dari poin ada. Tepuk tangan, pintar. Alhamdulillah. Nih, Rabbi habli minas solihin.